There was an idea to bring together a group of remarkable people. Semua orang di dunia sekarang tahu nama The Avengers. Ini adalah franchise film dan media hiburan terbesar di dunia saat ini. Di pertengahan tahun 2019 lalu, Avengers Endgame, film penutup Phase 1-3 dari Marvel Cinematic Universe, menjadi film terlaris sepanjang masa, memecahkan rekor yang sudah dipegang oleh avatarnya James Cameron selama hampir 10 tahun. Bahkan setelah hype Avengers Endgame berlalu, nama The Avengers masih laris untuk dijual. Publisher Square Enix sudah menyiapkan sebuah game dengan para karakter The Avengers sebagai titel andalan mereka untuk dirilis di tahun 2020 nanti. All hands, the Chimera is under attack. Evacuate the civilians. Sulit untuk percaya bahwa semua itu dibangun dari kesuksesan film kecil Iron Man di tahun 2008 lalu. Sebelum Iron Man dirilis, para superhero utama yang tergabung dalam kelompok The Avengers rata-rata adalah superhero kelas B yang tak banyak dikenal oleh khayalak umum. Itulah sebabnya ketika Marvel pilot pada akhir dekade 1990-an dan terpaksa menjual hak cipta akan karakter-karakternya, para superhero yang tergabung di The Avengers tak laku dibeli oleh studio film lainnya. Now don't get me wrong, di kalangan penggemar komik, Marvel sudah membangun pamor dari Iron Man, Captain America, sampai grup The Avengers melalui komik-komik karya Brian Michael Bendis atau Mark Millar. Akan tetapi secara keseluruhan, public awareness akan karakter-karakter tersebut tidak bisa dibilang tinggi. Toh, grup superhero The Avengers sudah ada semenjak puluhan tahun, diciptakan oleh sang kreator komik legendaris Stan Lee di tahun 1963. Komik Marvel pun sempat terkenal di dekade-dekade setelah 1960-an. Sehingga walaupun The Avengers bukan superhero kelas A dari Marvel, mereka pun turut kecipratan muncul di berbagai jenis media lainnya. Pada dekade 1990-an, dunia video game dan dunia komik tengah berada pada puncak popularitasnya. Saat itu video game sudah sepenuhnya pulih dari video game crash yang terjadi pada tahun 1984. Media komik juga sangat laris di pasaran saat itu. Apalagi setelah karya-karya berbobot seperti The Dark Knight Returns dan Batman Year One menyadarkan banyak orang bahwa komik tidak hanya ditujukan untuk kaum geek saja. Pada tahun 1991, sebuah game The Avengers diciptakan. Genre-nya beat 'em up, sebuah genre yang sangat populer di masa itu. Kalau bicara soal game beat 'em up Marvel di arcade yang terkenal, biasanya para gamer klasik akan mengingat dua game, X-Men dan The Punisher. Bukan kebetulan kalau kedua game ini digarap oleh dua developer yang sudah malang melintang di dunia beat 'em up. Konami yang menggarap X-Men dan Capcom yang menggarap The Punisher. Yang unik, game dengan judul lengkap Captain America dan The Avengers ini diciptakan sebelum kedua titel populer tersebut. Game ini digarap oleh developer dari Jepang yang kini sudah tinggal nama saja, Data East. Saya ingat melihat game ini di beberapa mesin arcade Jakarta, tetapi memang ia tidak pernah sampai sepopuler X-Men maupun The Punisher. Dirilis pertama kali di arcade, kemudian diport ke konsol SNES, Genesis, Game Boy, dan Game Gear. Bahkan NES pun mendapatkan sebuah game berjudul sama dari sang developer, walaupun dengan tipe gameplay yang berbeda. Versi NES-nya hanya memiliki dua karakter saja dan genre-nya adalah 2D platform. Jadi, seperti apa sih sebenarnya game The Avengers yang pertama ini? Seperti yang saya katakan tadi, game ini memiliki judul lengkap Captain America and the Avengers. Dari judul lengkapnya, saya rasa tidak sulit untuk menebak siapa musuh utama di dalam game ini. Kalian yang menebak bahwa musuh utama game ini adalah Red Skull, tidak salah. Arch villain dari Captain America telah sukses menghipnotis banyak supervillain dari dunia Marvel dan mengendalikan mereka untuk melakukan niat jahatnya. Tujuan Red Skull adalah menciptakan sebuah senjata misterius yang bisa menghancurkan dunia. Dalam game ini,
kamu bisa memakai salah satu dari 4 karakter Avengers yang tersedia, Captain America, Iron Man, Hawkeye, dan Vision. Saya akan berfokus pada versi arcade yang saya anggap sebagai versi paling superior di dalam review ini. Kenapa? Saya merasa bahwa versi arcade-nya paling superior karena mengizinkanmu bermain dengan 4 orang sekaligus. Hal pertama yang langsung kentara saat memulai permainan adalah bagaimana grafis game ini berusaha meniru estetika komik Marvel, terutama grafis komik Marvel pada tahun 1960-an. Akan tetapi kesan pertama yang impresif itu rusak begitu saya mulai memainkan game ini. Di awal game, kamu akan menghadapi para kaki tangan dari Red Skull yang menghalangimu, dan saya melongo ketika melihat para superhero mengangkat batu dan kaleng soda untuk melemparnya kepada musuh. What? Bisakah kalian membayangkan dalam film MCU, Captain America mengalahkan musuhnya dengan melempari mereka dengan kaleng soda atau batu? Saya rasa kalau adegan itu sampai masuk ke dalam film, jangan-jangan film The Avengers tidak akan laris seperti sekarang. Saya juga menyadari bahwa Iron Man dan Vision, dua karakter yang di komik memiliki kekuatan super yang lebih hebat, juga memiliki keunggulan di dalam game ini. Mereka bisa menembakkan senjata proyektil mereka, yaitu laser, saat melompat. Ini memberikan dua karakter ini keunggulan dibandingkan Captain America dan Hawkeye yang hanya bisa mengeluarkan senjata proyektil mereka saat berdiri di tanah. Kemampuan dari Iron Man dan Vision ini cukup signifikan membantumu di dalam game, sebab ini adalah sebuah game yang sulit. Kamu akan sering dikepung oleh musuh dari kanan dan kiri yang tak segan menghajar dan menghabisimu. Yang menarik di sini adalah health-mu tidak direpresentasikan dengan bentuk bar seperti kebanyakan game beat 'em up lain, melainkan dalam bentuk angka. Apabila health-mu berkurang sampai 0, maka kamu akan mati. Kembali bicara soal serangan proyektil, saya suka bagaimana jurus dari para karakter, baik dieksekusi saat melompat maupun saat berada di tanah, tidak mengurangi health-mu. Ini berarti kalau kamu cermat menggunakan serangan proyektilmu, permainan akan bisa menjadi lebih mudah. Akan tetapi perlu diingat, bahwa game ini termasuk pelit dalam memberikan health tambahan bagi pemain. Kamu tidak bisa mendapatkan health dari barang-barang yang kamu rusak di dalam stage, dan hanya bergantung pada health yang diberikan oleh Quicksilver yang biasanya hanya datang 1 kali per level. Game ini terdiri dari 5 stage, dan seperti umumnya game beat 'em up, kamu harus menghadapi boss terakhir di masing-masing level untuk melaju ke level berikutnya. Dunia Marvel dikenal dengan konektivitas antar franchise-nya, dan game ini diciptakan pada masa di mana ikon komik Marvel belum dibeli oleh berbagai pihak yang membuat rumit masalah lisensi. Oleh karena itu, jangan heran kalau kamu bisa menghadapi bos seperti Juggernaut dan Sentinel yang berasal dari franchise X-Men. Sementara karakter Namor the Submariner juga bisa muncul sebagai cameo di game ini untuk membantu memberimu pengarahan. Bicara soal gameplaynya, game ini memiliki 2 variasi gameplay. Satu porsi game adalah beat 'em up side-scrolling biasa, di mana karaktermu akan bergerak dari satu sisi ke akhir level, menghajar setiap musuh yang menghalangi jalanmu. Porsi lain dalam gameplay di game ini adalah mode shoot 'em up side-scrolling yang dilakukan dengan lebih sederhana. Porsi shoot 'em up di sini tentunya tidak sekompleks game seperti R-Type ataupun Gradius. Tetapi dalam beberapa segmen yang dimasukkan di sini, cukup bisa memecahkan kejenuhan dan kemonotonan dari tiap-tiap level. Terlepas dari itu, sebenarnya tidak ada yang membuat game ini berbeda dengan game genre beat 'em up lainnya. Game ini juga menggunakan lisensi Marvel mereka dengan cukup baik. Selain karakter Red Skull yang menjadi villain utama di dalam game ini, beberapa musuh ikonik Avengers lainnya seperti Ultron sampai Crossbones juga muncul sebagai mid-boss maupun boss di tiap-tiap level. Ada siapa lagi yang jadi villainnya? Kalian mainkan sendiri ya untuk cari tahu.
Saya rasa ketika Tetsuo Fukuda, CEO dari Data East mendekati Marvel untuk membuat game The Avengers, ia juga tidak menyangka bahwa franchise itu akan menjadi begitu populer sekarang. Bahkan dulu, The Avengers sebenarnya bukanlah pilihan pertama dari Fukuda. Fukuda sebenarnya ingin mendapatkan lisensi untuk karakter Spider-Man, sebab karakter tersebut lebih terkenal di Jepang. Sayangnya, Fukuda terlambat selangkah, sebab lisensi karakter Spider-Man sudah keburu diambil oleh Sega, yang nantinya akan menciptakan sebuah game arcade lain dengan tokoh utama si manusia laba-laba. Grafis dan audio di dalam game ini dilakukan secara cukup kompeten untuk masanya, tetapi translasi game ini masih seburuk rata-rata game keluaran Data East lainnya. Ingatkah kalian dengan translasi Inggris yang fenomenal dari game Data East seperti ini? Are you a bad enough dude to rescue the president? Walaupun game ini tak memiliki catchphrase selegendaris itu, ada banyak mistranslasi yang di zaman sekarang mungkin akan membuat gamer terkekeh-kekeh memainkannya. Bagi saya pribadi, lawakan yang paling lucu jelas datang di penghujung game ini ketika melihat catchphrase seperti ini. In the name of justice, Avengers Unite. Saya cukup yakin bahwa siapapun translator game ini, dia pastilah bukan pecinta buku komik. Sebab semua orang pecinta komik akan tahu bahwa catchphrase dari The Avengers adalah Avengers! Assemble. Apabila kalian seorang penggemar game genre beat 'em up dan ingin melihat cukilan sejarah yang menarik ketika The Avengers belum menjadi sebuah tim superhero yang dikenal oleh seluruh dunia, game ini adalah sebuah time capsule yang penuh dengan nostalgia. Melihat game ini, saya jadi teringat semboyan Sic Parvis Magna, Greatness from Small Beginnings. Game ini jauh dari sempurna, dan di antara game-game beat 'em up Marvel pun ia termasuk inferior. But every franchise has to start somewhere, right? Game ini bisa dibilang adalah salah satu langkah pertama bagi The Avengers untuk keluar dari dunia komik dan menyeberang ke dunia hiburan yang lebih besar. The Avengers pada awalnya adalah sebuah franchise yang relatif kecil dan tidak tenar, tetapi dengan pengarahan serta marketing yang tepat, ia mampu menjadi franchise hiburan terbesar di dunia saat ini. Saya ingat bahwa ketika memainkan game ini saat kecil dulu, saya hanya kenal sambil lalu karakter Captain America serta Iron Man, dan sama sekali tidak tahu siapa itu Hawkeye dan Vision. 30 tahun kemudian, nama-nama itu hafal melekat dan menjadi bagian dari hidupku. Greatness from Small Beginnings. Saya hanya bisa menutup review ini dengan dua kata yang pantas. Avengers Assemble. Skorku untuknya 6.